Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mela dalam program kesayangan kita, informasi ringan masalah-masalah pembangunan keluarga. Ingin Mama bangga. Iya, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ini. Beliau masih sempat menyempatkan waktu di tengah kesibukannya bersama kita di sini. Iya, sebelumnya Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Alhamdulillah. Bapak? Sehat juga. Iya. Sehat. Mudah-mudahan kita kan istilahnya bisa menjalankan tugas dengan baik. Benar sekali Pak. Ya itulah, apalagi di tengah Ya. suasana seperti ini ya Pak ya. Ya. Bagaimana kabar keluarga Bapak? Baik, baik. Cucu sehat, ibu sehat, anak-anak alhamdulillah sehat, semuanya sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira kesibukan apa nih Pak sekarang yang menjadi fokus Bapak? Oh, sekarang kesibukannya banyak. Pertama, di akhir tahun ini kita memantau pekerjaan fisik yang belum selesai. Yang kedua, kita melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat kita di Kabupaten Tapin. Ya, dari kita pun pada hari ini kita sesuai dengan protokol kesehatan. Karena bagaimanapun pandemi ini masih jalan, harus dijaga dengan baik. Mudah masyarakat kita sehat dan BKKBN bisa berjalan dengan lancar. Benar sekali. Memang sampai saat ini masih suasana pandemi ya Pak ya. Jadi Ya. memang harus tetap menjaga protokol Ya. kesehatan sekali. Nah, kira-kira nih Pak, kalau misalnya aturan nih Pak, Ya. dalam pandemi ini gimana Pak cara mencegahnya nih Pak? Dalam di rumah atau di kantor tuh seperti apa aturannya? Oh, sering saya sampaikan di saat kita ada acara, bagaimanapun kepentingan pandemi ini adalah tanggung jawab keluarga dulu lah. Keluarga dulu supaya bisa menjaga keluarganya dengan baik, memakai aturan protokol kesehatan. Kalau ke rumah pakai masker, kemudian rajin nyuci tangan. Ini suatu harapan dari pimpinan daerah karena bagaimanapun yang paling efektif itu adalah pakai masker dan menjaga protokol kesehatan dan menjaga jarak. Jadi emang aturan tuh sudah dari awal masuk Pak ya, sudah Iya. ditetapkan. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak tips khusus nih Pak dari keluarga Bapak dalam mencegah pandemi? Oh, kayaknya kan itu saya sampaikan juga dalam pertemuan lebih khusus kepada BKKBN, kemudian pemberdayaan perempuan dan istilahnya jajaran pemerintah daerah lah. Iya. Terutama yang mengumpulkan masyarakat, kita kasih tahu bagaimanapun kita bahwa protokol kesehatan ini sangat penting. Nah, kemudian vaksinnya juga harus ditingkatkan. Saya mengajak semua pihak bagaimanapun kalau sudah kesadarannya tinggi, kita berharap Tapin semuanya sehat. Benar sekali Pak Iya. ya. Amin. Pokoknya jangan sampai Iya. kita kena zona yang tinggi Merah, lagi nih Pak. merah, Benar merah. sekali. Iya. Nah, memang menjaga semua itu harus dimulai dari keluarga Pak ya. Benar. Sekali. Dimana membangun keluarga itu adalah hal yang paling dasar sebenarnya Iya, daripada iya. kebiasaan itu sendiri Pak ya. Ya itulah, apalagi sekarang itu kita menghadapi yang namanya Indonesia Emas nanti Ya. Pak di 2035 kalau nggak salah Pak ya. Ya. Ya, dan populasi di Indonesia sendiri itu memang banyak kan usia produktif nanti nih Pak. Ya. Nah, menurut Bapak bagaimana nih Pak menghadapi usia produktif kita zaman sekarang nih? Bagaimana nih Pak gambarannya? Oh, sementara yang sudah saya lakukan sejak saya memimpin 2013, tahun kedua 2018 mulai, itu tidak terlepas dari kaum milenial. Benar sekali. Karena bagaimanapun kebijakan pemerintah pusat pun arahnya ke sana, ke anak muda yang potensial supaya generasi penerusnya siap lah. Benar sekali Pak. Nah, Emang kemudian siapkan berarti yang Pak ya. perlu menjadi perhatian, kalau jajaran kita di pemerintah daerah itu lebih mengutamakan misalnya suatu kegiatan yang sifatnya mengarah kepada anak muda. Karena sementara ini sejak saya menjadi pimpinan daerah, banyak keberhasilan yang dikelola oleh kaum milenial anak muda, baik isu inovasinya, baik itu kegiatan individunya. Mereka sudah membuka lapangan usaha yang sifatnya bisa dikembangkan sendiri. Berarti emang lebih ke arah ekonomi produktif berarti Pak ya? Iya. Mendorong milenial Nah, jadi kita buat produktif gitu Pak ya? Saya coba agar pimpinan SKPD itu bisa semuanya lah bisa mengarah ke kaum milenial. Apa sih yang dibutuhkan kaum milenial?
coba dibantu dengan pendanaan dari APBD tingkat 2. Sekali, memang berarti memang fokus Bapak sudah mendukung sekali Pak ya Sudah milenial itu. jalan, kita sudah jalan, hanya saja mungkin belum maksimal. Nah, itu. Nah, kalau misalnya nih Pak sebagai seorang yang produktif, milenial, kaum remaja lah Pak, Ya. secara gambaran umum. Apa sih Pak yang harus dihindari daripada remaja itu sendiri? Oh, secara pribadi itu tergantung mereka-mereka lah. Mungkin karena dia frustasi, tidak ada kegiatan, akhirnya kan istilahnya mereka ugal-ugalan di jalan, kemudian minum obat-obatan yang terlarang, kemudian termasuk kenakalan remaja. Iya, benar sekali. Itu Seks kan harus bebas kita kayak, perhatikan. benar. Apalagi sekarang di saat pandemi ini kita belum melaksanakan tatap muka lagi. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah tatap muka, kami berharap apapun yang dilakukan anak muda di luaran tidak sebesar tanggung jawabnya yang seperti kemarin lagi. Bisa nanti menuntut ilmu dengan baik, karena sementara ini kan istilahnya mereka kan lewat online, lewat Daring, Pak. garing itu kan isinya belum tentu menerima dengan baik dan belum tentu pun mereka mengerjakan. Nah, Nah, itu yang jadi masalah. jadi seperti dua mata pisau Ya, sebenarnya Pak ya. ya. Perubahan sekarang ini apalagi Ya. dengan pandemi. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti dalam waktu segera saya coba nanti bertahap kita buka tatap muka, dan bagi yang sudah divaksin dan orang tuanya juga mendukung, nah sama-sama menjaga dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, kira-kira ada perkumpulan atau apa gitu Pak di dalam Kabupaten Tasmin sendiri untuk khusus remaja sebagai wadah seperti itu Pak? Sebetulnya kita ini kan 2013 saya menjadi pimpinan daerah, sudah 2 kali Karang Taruna mendapat penghargaan secara nasional. Nah, kemudian anak mudanya ini kalau organisasinya jalan, ada KNPI, ada Palang Merah, punya kegiatan masing-masing. Hanya saja mungkin karena isinya mereka itu kan istilahnya didukung, isinya harus didukung oleh pemerintah daerah, perlu perhatian dari jajaran kita itu tadi, agar mengantisipasi, agar mempelajari, agar bisa membantu anak muda ini bisa mandiri. Mandiri. Ya. Apalagi sekarang itu remaja sekarang itu sangat produktif sekali Pak ya, di tengah dengan daya saing, Ya. kemudian promosinya Ya. mereka sangat cepat sekali Cepat. belajar. Cepat. Benar Hebat. sekali. Saya bangga bahwa mereka itu kan isinya terarah bagus. Benar. Ada yang sekarang ini kan istilahnya ada membeli ayam, ada istilahnya isinya sayur organik, sayur ini yang sifatnya bisa menghasilkan untuk dijual ke pasaran. Nah, jadi kalau menurut Bapak nih gambaran kalau dalam BKKBN namanya generasi berencana. Nah, menurut Ya. Bapak gambaran apa sih Pak yang harus direncanakan dari seorang remaja khususnya? Oh, kaum saya milenial kira ini? mungkin kita harus ada keterpaduan kegiatan. Dari semua kegiatan, saya senang kalau istilahnya kegiatan BKKBN didukung oleh semua pihak yang terlibat di jajaran pemerintah kita. Tidak terkecuali para pengusahanya. Kan di sana kan isunya ada dana CSR-nya juga, ya ada partisipasi lah. Tapi yang jelas, kalau perusahaan itu mereka siap membantu. Hanya saja kalau sudah dibantu bisa mempertanggungjawabkan. Umpamanya minta program A, itu bikin dulu perencanaannya. Apa sih yang harus direncanakan? Nah itu kan yang SPG kan nanti kan saya yang menerima uangnya. Serahkan kepada anak-anak muda kita. Remaja itu supaya Umpamanya kita ada kelompok sosialisasi yang bisa mengarahkan isinya BKKBN bisa lebih baik. Jangan kawin dini. benar sekali, Kemudian jangan istilahnya terlalu memperhatikan kegiatan di luar, pendidikannya kurang dilaksanakan, karena bagaimanapun kualitas pendidikan itu terus kita tingkatkan agar mereka besok-besok tidak selalu bekerja pada pemerintah, nanti bisa mandiri, bisa nantikan di luar, bisa membuka lapangan kerja sendiri. Kalau sudah siap, artinya kita banyak ada pihak bank bisa membantu. Nah, itu manajemen itu penting bagi anak muda supaya nanti di kemudian hari bisa mengelola usahanya dengan baik, dengan benar. Berarti emang remaja tuh harus mempersiapkan
perencanaan Iya, keuangannya, iya, rencana keluarga, iya, pendidikan dan lain agak-agak, sebagainya iya, itu Pak ya. Karena memang remaja membangun keluarga nanti nih Pak ya. benar, Nah, itulah yang harus jadi PR kita iya, sebagai terutama Bapak sebagai pimpinan iya, nih Pak. ah, Nah, Pak, di tengah pandemi seperti ini, kira-kira kan untuk menjaga keluarga nih Pak, keutuhan keluarga nih, apa sih Pak yang jadi poin penting dalam menjaga keutuhan keluarga bagi Bapak? menjaga keutuhan keluarga tuh kayaknya kan itu tuh semua orang yang penting itu bisa mengkoordinasikan di rumah tangga itu apa sih yang harus kita lakukan. Terutama bagi anak-anak muda kita mungkin isinya kalau sudah kawin ada program isinya anaknya berapa harus 2, kemudian bisa membina keluarganya dengan baik, bisa membuka lapangan pekerjaannya ada yang diharapkan. Nah kemudian itu tadi kan tapi harus dulu siap mereka itu sebelum kawin kalau tidak sebelumnya harus punya pekerjaan yang sudah mapan lah, Iya Pak ya. udah Jadi memang mapan. usianya harus juga menentukan Iya, banget. mapan agar mereka nanti kan kalau sudah berkeluarga paling tidak bisa memberikan nafkah kepada Keluarga. istri dan keluarganya. Memang usia juga mempengaruhi Iya, berarti Pak ya, iya, secara psikologi, iya, iya. secara kemapanan Kemapanan materi tadi materi, ya iya. Pak, benar sekali. Apalagi di tengah pandemi sekarang banyak Iya. sekali yang berubah nih Pak. Waduh, berubah. Banyak banget nih Pak. Ya. Berubah baik ekonomi maupun isinya karena kadang-kadang isinya orang berantem antara suami dan Nah istri. itu karena terlalu Kalau sering kita di rumah melihat Pak ya. melihat di TV itu sangat prihatin juga ya. Membunuh istri, membunuh suami, saling inilah. Soalnya sekarang ini sudah ya karena mungkin dengan pandemi yang terlalu berkepanjangan ini menjadi heboh juga di masyarakat. Bapak gimana nih Pak tips buat menjaga keharmonisan keluarga apalagi di tengah kesibukan Bapak ini Pak? Itu kalau baiknya sebagai orang umat muslim yang pertama itu banyak-banyak berdoa. Berdoa. Rajin sholat, rajin menjaga keluarganya, kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Kemudian kapan perlu saja atau mungkin sama-sama keluarga keluar rumah boleh jadi, kan tidak selalu di rumah juga ya. Dalam suasana pandemi ini kan misalnya mereka juga butuhkan isinya rekreasi, mungkin makan bersama keluar boleh jadi. Itu tak bertanda bahwa mengikat keluarga kita tuh supaya baik, supaya nanti kan mereka rasa diayumi. Anak-anak kita kan isinya merasa diperhatikan, sehingga kan mereka kan isinya menjadi orang yang baik lah. Ya Pak ya, berarti emang harus tetap berkumpul, Iya, Pak ya, bercengkrama, iya, seperti itu berarti Pak ya. Agar memang menjaga keharmonisan, apalagi di tengah pandemi seperti ini, iya, interaksi lebih sering iya, terjadi. iya. Nah, kalau misalnya kebiasaan Bapak di keluarga seperti itu ada apa nih Pak? Oh, kayaknya yang saya sebutkan tadi sudah saya lakukan. Oh, jadi Kayak semua saya dengan cucu, dengan anak, dengan istri, udah sering ngasihnya juga keluar juga. Karena bagaimanapun kita hidup ini butuh refreshing kan. oh iya baik. Iya, kita butuh isinya apa yang harus kita bisa lihat, apa yang bisa kita dengar, dan isinya bisa jadi nonton di luar, bisa jadi. Seperti wah asik Iya, sekali iya. Pak ya. Apalagi bioskop sudah mulai buka Oh Pak ya ya. buka, kemarin cucu-cucu kita nonton di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Wah, luar biasa ini Pak. Jadi memang kebiasaan keluar berkumpul bersama, keluar Penting, itu penting penting. sekali untuk Tapi kita menjaganya, melihat Pak ya. situasi juga. Nah, supaya mereka kan keluarnya tuh aman. Nah, itu juga. Nah, makanya protokol kesehatan itu jangan lupa lah. Jadi sanitizer itu harus dibawa terus di saku supaya jangan sampai inilah. Benar Iya. sekali. Karena ini sepertinya pandemi yang menjadi kebiasaan baru ya Pak ya, Iya. walaupun mungkin coronanya atau Iya. COVID-19-nya sudah menghilang, Iya. tapi kita ini adalah mulai kebiasaan baru itu tadi. Siap. Ya, benar sekali. Nah, luar biasa nih perbincangan dari Bapak kita. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira apa harapan Bapak nih terhadap masyarakat Tapin dalam rangka membangun keluarga yang agamis dan juga sejahtera? Apalagi ini HUT Tapin ya Pak ya, Yang ke-56, terima Benar kasih. Yang Luar pertama dulu saya menghimbau kepada masyarakat kita karena masih pandemi COVID-19, jagalah isinya keluarga dengan baik. Kemudian bagi yang belum vaksin agar divaksin keluarganya.
termaksud isinya orang tuanya, supaya paling tidak isinya bisa jaminan lah, artinya tidak diserang lagi ke depan, termasuk anak-anak kita. Sekarang ini kan sudah beredar vaksin 12 tahun bagi anak-anaknya. Nah itu kan isinya tolong isinya masyarakat kita agar divaksin. Yang kedua, tolong supaya masyarakat anak-anak kita itu kan dijaga oleh keluarganya untuk bisa nanti ikut tatap muka sekolahnya, bersiap muka. Karena bagaimanapun mereka sudah jenuh, artinya orang tuanya pun tidak bisa memberikan pelajaran yang maksimal karena kan pelajaran sekarang susah juga. Nah, kemudian yang kedua, orang tuanya juga mencari nafkah. Nah, mungkin tatap muka itu salah satu jalan keluar yang bisa kita lakukan untuk jangan sampai hasilnya mereka jadi stres di rumah. Ketiga itu jagalah kebersamaan. Kebersamaan di bidang keluarga, kerjasama di bidang pemerintahan, supaya apapun yang kita lakukan itu kan bisa kita tindak lanjuti di rumah, bisa isinya kita sholat berjemaah, kemudian bisa nanti kan diberikan isinya tausiah oleh pimpinan keluarga, isinya berupa nasihat kepada istri dan anaknya, supaya kita ini kan isinya jangan berantem, jangan meninggalkan rumah kalau tidak perlu yang sifatnya merugikan kita semua. Nah kemudian saya berharap kepada seluruh masyarakat, karena suasana yang kurang nyaman ini kami mohon maaf tidak bisa melayani secara maksimal kepada masyarakat, tapi yang lebih penting kita banyak-banyak berdoa aja lah. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan benua kita bisa aman, damai, tentram, terkendali dan bisa menjalankan hidupnya dengan baik, dengan benar. Iya, ya. Luar biasa sekali. Itu sebenarnya hal sederhana ya, dan juga kesadaran nih Pak ya dari masyarakat itu sendiri. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya juga terima kasih dikunjungi dalam suasana begini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sama-sama, tapi yang lebih penting antara Tapin TV dengan kita saling ada keterpaduan untuk memberitakan yang mana yang baik yang bisa diterima oleh masyarakat. Benar sekali. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak masih berkenan di lain waktu ya Pak ya. Bisa terus. Siap. Iya, terima di rumah Bapak yang rindang ini. Ya, terima kasih atas informasi dan juga kolaborasi dengan Bapak kita tercinta. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan buat masyarakat Tapin dan juga masyarakat luasnya. Jangan lupa generasi berencana juga harus berencana. Ya, saya akhiri podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di Bangga Kencana Tapin Channel. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.